Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Sekarang kita masuk ke materi yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Oke, di sini kita diberikan informasi jika sin dari x min 80 derajat sama dengan cos x min 130 derajat, maka berapa nilai tan x? Ya, di mana x-nya itu ada di interval dari 180 sampai 360 derajat. Oke. Nah, kita ingat untuk mendapatkan solusi dari persamaan sin sama dengan cos, kita harus tahu terlebih dahulu cara merubah bentuk sin menjadi cos atau cos menjadi sin. Nah, ini berkaitan dengan sudut berelasi dengan fungsi yang berubah ya. Jadi contohnya kalau seandainya kita punya sin ya, sin dari 90 derajat min alfa, nah ini akan berubah menjadi nilai cos alfa ya. Atau bisa juga kita menggunakan sin ya 90 tambah alfa, nah ini setara dengan nilai cos alfa. Nah, rumus ini akan kita gunakan untuk mengerjakan soal nomor 9 ya. Jadi nanti fungsi cosnya ini kita rubah menjadi sin. Jadi nanti kita baca dari kanan ke kiri. Anggap saja ini sebagai alfanya. Oke. Kita punya sin x min 80 derajat ini sama dengan cos x minus 130 derajat. Nah, ini anggap sebagai alfa. Ya, sebagai alfanya, maka kita akan buat sin sama dengan sin ya. Berarti ruas kanannya kita rubah menjadi sin. Sin x min 80 derajat sama dengan cos alfa. Kita baca dari kanan ke kiri. Cos alfa sama dengan sin ya dari 90 derajat min alfa. Alfanya adalah x min 130 derajat. Nah, seperti ini. Sekarang tugas kita tinggal menyederhanakan menjadi x min 80 derajat yang ruas kirinya berubah. Nah, ruas kanannya menjadi sin 90 dikurang min 130. Jadi 90 tambah 130, 220 derajat. Dikurang x. Nah, seperti ini. Nah, sudah sama-sama sin, maka kita punya x min 80 derajat tentunya sama dengan 220 derajat min x. Dan jangan lupa ditambah dengan periodik dari sin, n dikali 360 derajat. Oke, karena kita ingin mencari x, maka ya sebelum kita mencari tan x, maka kita cari x-nya dulu. Nah, kita kumpulkan x-nya di ruas kiri, jadi x ditambah x menjadi 2x. Nah, kemudian 220 tambah dengan 80 menjadi 300 derajat. Ditambah n kali 360. Nah, ini masih 2x. Agar menjadi x, maka ruas kiri dan kanan kita bagi dengan 2. Kita bagi 2 menjadi x, ini kita bagi 2 jadi 150 derajat. Tambah n kali, bagi 2 juga ya, 180. Nah, kita ingat informasi di awal bahwa x-nya itu ada di kuadran kuadran 3 dan 4 ya, dari 180 sampai 360. Maka ketika n-nya kita ambil 0 ya, gitu ya, n-nya 0, maka x-nya adalah 150 derajat. Ini tidak memenuhi interval yang diberikan. Nah, jadi coba kita ambil n-nya sama dengan 1. Kalau n sama dengan 1, maka 150 tambah 180 ya. Jadi 150 tambah 1 kali 180. Jadi x-nya menjadi 330 derajat. Dan ini x yang memenuhi interval yang diberikan. Nah, dapat nilai x-nya 330 sehingga ya, nilai tan x-nya sama dengan tan 330 derajat. Maka kita peroleh hasilnya sama saja dengan min tan 30 atau min 1/3 akar 3. Ya, jadi kita pilih opsinya yang A untuk soal ini. Nah, kita kalau menggunakan solusi yang kedua, ini solusi pertama ya. Solusi kedua kalau kita perhatikan, kalau kita gunakan yang kemungkinan 2 ini, kondisinya itu nanti akan seperti ini. Jadi sin x min 80 derajat sama dengan sin 90 tambah alfa ya, 90 tambah alfa 90 tambah alfa-alfanya x min 130 derajat. Nanti kalau kita perhatikan jadi x min 80 sama dengan 90 kurang 130 menjadi min 40 ya. Nah, ini x-nya habis, jadi min 80 sama dengan min 40. Nah, seperti ini tidak memenuhi ya. Oke, jadi hanya kemungkinan pertama yang memenuhi dan langsung dapat hasilnya, yakni opsi A.
Baik, kita lanjut ke soal nomor 10, masih materi trigonometri. Nah, di sini kita dipinta tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri ya, fungsi sin pada interval 0 sampai 360 derajat. Oke. Untuk memudahkan kita mengerjakan karena ini bentuknya kuadrat dari sin 2x, maka kita coba aja ya. Kita misalkan bahwa P sama dengan sin 2x ya, untuk menyingkat penulisan bentuk kuadrat dan sekaligus memudahkan kita memfaktorkan nanti. Jadi persamaan kuadrat dalam bentuk sin ini menjadi sin 2x dikuadratkan, jadi karena sin 2x nya P jadi P kuadrat ditambah 4 kali sin 2x jadi 4P dikurang 5 sama dengan 0. Nah, sekarang tugas kita sebelum mencari X, kita pastinya mencari P terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara kita faktor. Nah, persamaan kuadrat dalam bentuk V, untuk kita faktorkannya ini adalah pastinya P dengan P ya, karena P kuadrat, P dengan P. Nah, kita cari dua bilangan ya, apabila dikali hasilnya min 5 ya, dikali hasilnya min 5 dijumlahkan 4. Nah, seperti ini ya. Nah, kita cari yang perkaliannya dulu, dikali hasilnya 5 ya, pastinya 5 dengan 1 gitu ya. Namun karena hasilnya minus, pastinya ada salah satu yang minus. Nah, yang mana yang minus ya, agar penjumlahannya 4 ya, pastinya yang kecil ya, yang minus, agar nanti dijumlah hasilnya jadi positif. Nah, kalau kita cek lagi 5 kali min 1 min 5, 5 tambah min 1 hasilnya 4 ya. Jadi di sini angkanya adalah plus 5 minus 1 ya, faktorannya plus 5 ya minus 1. Nah, seperti ini. Dapatlah dua solusi ya, dua bilangan dikali hasilnya 0, pastinya salah satunya 0 atau mungkin kedua-duanya 0 ya. Jadi P tambah 5 sama dengan 0 atau P min 1 sama dengan 0. P tambah 5 sama dengan 0, maka P nya sama dengan min 5. Atau P min 1 sama dengan 0, maka P sama dengan min 1. Kemudian kita kembalikan kembali bahwa P itu adalah sin 2x. Jadi kita dapat sin 2x nilainya sama dengan min 5 atau sin 2x sama dengan 1. Kemudian kita ingat kembali bahwa nilai sin atau nilai cos berapapun sudutnya, nah itu pasti nilainya paling kecil min 1, paling besar adalah 1. Jadi ini nggak mungkin nilai sin hasilnya minus 5. Jadi nggak ada nilai x yang memenuhi. Ya, tidak ada yang memenuhi. Jadi untuk kita dapatkan solusinya, kita hanya ambil dari sin 2x sama dengan 1. Nah, sin 2x sama dengan 1. Nah, kita geser ke kanan. Sin yang hasilnya 1 itu adalah sin 90 derajat. Ya, ada dua kemungkinan, di kuadran 1 atau di kuadran 2. Nah, kalau di kuadran 1 90, kuadran 2 juga 90 ya. Jadi nggak perlu kita cabang nih kayak gini. Jadi 2x nya sama dengan 90. Kalau di kuadran 2, 2x sama dengan 180 min 90, hasilnya sama ya. Jadi sepertinya ini nggak perlu kita tuliskan yang kemungkinan kedua, karena pastinya akan sama. Nah, kemudian jangan lupa ditambah dengan periodiknya. Nah, satu periodiknya adalah 360. Jadi kita tambah dengan n kali 360 derajat. N kali 360 derajat. Nah, ini nggak usah kita teruskan karena pasti sama dengan ini. Kita cari x-nya, sehingga persamaan ini kita bagi 2. Karena di sini munculnya 2x bukan x. Kita bagi 2 kedua ruas, jadi dapat 90 bagi 2 adalah 45. 360 bagi 2 180. Nah, jadi kalau kita lihat nilai x yang memenuhi terjadi ketika n-nya 0, maka x-nya adalah 45 tambah 0 ya, 45 derajat. Kalau n-nya 1, maka dapat x-nya adalah 45 tambah 1 kali 180 ya, 225 derajat. Kalau n-nya 2, saya rasa sudah lewat dari interval yang diberikan ya, karena intervalnya itu adalah 0 sampai 360. Jadi sudah lewat dari 360. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu hanya x sama dengan 45 derajat dan 225 derajat. Nah, jadi untuk soal ini kita akan lihat opsi yang memenuhi 45 dan 225 ya. Jadi kita pilih yang D ya untuk soal nomor 10. Baik, kita lanjut ke soal nomor 11. Nah, kita masih di materi trigonometri. Di sini kita diberikan
konteks ketinggian permukaan air pada muara sungai dalam 1 meter dinyatakan sebagai fungsi T ya, dalam A dan B, di mana A dan B nya adalah menyatakan sudut. Nah, ini T rumusnya adalah cos A ditambah dengan cos B. Oke, di mana A menyatakan sudut bulan terhadap permukaan air muara dan B menyatakan sudut arah angin. Nah, ketika nilai A-nya sama dengan 15 derajat, kemudian B-nya sama dengan 105 derajat, maka permukaan air pada muara akan setinggi. Nah, berarti pertanyaannya adalah nilai T ini. Jadi T ketika A-nya 15 derajat, B-nya 105 derajat, maka nilai T-nya tinggal kita substitusikan. Nilai A-nya 15, nilai B-nya adalah 105 ya. Jadi kita dapatkan cos A-nya 15 derajat ditambah cos B, B-nya adalah 105 derajat. Nah, kita kembali ke rumus penjumlahan cos dengan cos ya. Nah, saya tuliskan di sini rumus cos A ditambah dengan cos B ya. Nah, ini rumusnya tidak lain adalah 2 cos. Dimana cos yang pertama adalah jumlah sudut dibagi 2, kemudian cos yang kedua adalah selisih A min B dibagi 2. Nah, seperti ini. Nah, katakanlah ini kita untuk menghindari hasil negatif, bentuk penjumlahan ini kita rubah menjadi cos 105 dulu, kita tulisnya, ditambah dengan cos 15 derajat gitu ya, agar A-nya 105, B-nya 15 derajat. Jadi kalau sana dikurang, hasilnya akan positif. Jadi cos tambah cos hasilnya adalah 2 cos. Nah, cos yang pertama adalah penjumlahan, jadi 105 tambah 15 adalah 120 dibagi 2. Kemudian cos yang kedua adalah selisih, 105 dikurang 15 adalah 90 derajat dibagi 2. Nah, seperti ini. Kalau kita hitung, maka jadi cos 60 derajat dikali dengan cos 90 bagi 2 ya, 45 derajat. Nah, tinggal kita gunakan hafalan kita di rumus sudut istimewa untuk nilai cos ya. Cos 60 derajat, nah nilainya adalah 1/2. Cos 45 derajat nilainya adalah setengah akar 2. Nah, ini kalau kita lihat kan 2 dengan setengah jadi 1 ya. Nah, hasilnya sama dengan setengah akar 2. Nah, ini hasil untuk soal nomor 11. Jadi kita pilih opsinya yang E ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 12, masih tentang trigonometri. Nah, kita di sini diberikan sketsa lampu sorot di suatu teater dengan nilai alfa 74 derajat ya, alfanya dari sini sampai sini ya. Betanya 14 derajat dari sini ke sini. Serta cos 44 derajat nilainya 0,731. Pada gambar di atas diketahui pada titik C, nah titik C ini akan dipasangi lampu sorot ke arah titik O. Untuk memasang lampu sorot di titik C diperlukan tangga yang tingginya dinyatakan dengan fungsi. Jadi kita butuh tangga, tingginya adalah ya FP sama dengan 10P dikali sin alfa min sin B, sin beta ya. Nah, pertanyaannya tinggi tangga yang diperlukan pada saat P sama dengan 1, ya otomatis tidak tinggal gantikan P dengan 1. Jadi tinggi tangganya adalah F1. Nah, P-nya berarti yang di ruas kanan juga kita ganti dengan 1, berarti 10 dikali 1 dikali dengan nilai sin alfa dikurang sin beta. Nah, ini sin alfa kurang sin beta kan rumusnya 2 ya, sin alfa tambah beta bagi 2. Sin kurang sin cos ya, kosin 2 kosin 2 kosin. Nah, cosnya sudutnya alfa tambah beta bagi 2 dikali sin. Nah, sudut sinnya adalah alfa minus beta dibagi 2. Nah, ini oke. Nah, ini jadi kalau kita kali 10 kali 2 20 dikali dengan nilai cos, alfanya kita punya 74, betanya kita punya 14 bagi 2 dikali sin ya, alfanya 74, betanya 14 dibagi 2.
maka kita peroleh jadi 20 dikali dengan cos 74 tambah 14 88 bagi 2 menjadi cos 44 derajat, nilainya sudah ada, dikali dengan sin 74 kurang 14 60 bagi 2 menjadi 30. Oke, nah kalian kita tinggal substitusikan, nilai cos 44 adalah 0,731 ya, diberikan di soal. Sin 30 adalah setengah. Nah 20 kali setengah kan 10 ya, jadi 10 tinggal dikali dengan 0,731, hasilnya adalah 7,31, satuannya meter. Nah ini jawaban untuk soal nomor 12, kita pilih opsinya yang B ya.